saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Baik, alat yang pertama digunakan adalah ada kapas, termometer, tensimeter, handscoot, dan korenta. Baik, yang pertama kita akan mentensi ibu. Permisi ya Bu. Sambil kita menunggu tensi, kita siapkan termometernya juga. Ibu bisa mengatakan. Baik, tensi ibu normal ya, 120/80. Jika sudah ditensi, kita lihat termometer ibu, suhunya normal ya Bu. Selanjutnya kita minta ibu untuk berbaring untuk pemeriksaan fisik selanjutnya. Silakan berbaring Bu. Kita mulai dari kepala, kita lihat apakah kulit kepalanya bersih atau adakah tanda-tanda yang lain. Selanjutnya berlari ke mata, kita lihat sclera. Selanjutnya konjungtivanya, permisi ya Bu. Setelah konjungtiva, kita beralih ke leher. Pertama, vena jugularis. Silakan teman. Setelah tidak ada bengkak, selanjutnya adalah kelenjar tiroid. Permisi Bu, silakan teman. Selanjutnya adalah bagian payudara. Apakah terjadi bendungan ASI atau tidak? Apakah ada bengkak atau tidak? Apakah itu terasa ada yang aneh di payudaranya? Selanjutnya beralih ke perut. Yang pertama kita cek apakah fundus jika terasa keras, berarti kontraksinya bagus. Kontraksi ibu bagus Bu. Lalu kita beralih ke ekstremitas. Apakah di tangan dan kaki ibu ada odem? Jika tidak ada, berarti keadaan ibu baik. Baik, selanjutnya kita akan periksa genitalia ibu. Yang pertama kita menggunakan sarung tangan. Baik Bu, saya akan memeriksa genitalia ibu. Bisa diangkat sedikit Bu, kakinya. Yang pertama kita lihat jahitannya apakah bagus, tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada pendarahan. Yang kedua, lokia ibu berwarna kemerahan. Baik Bu, genitalianya sudah baik, tidak ada tanda infeksi dan tidak ada pendarahan. Baik Bu, saya sudah memeriksa fisik ibu. Fisik ibu baik, tidak ada tanda-tanda infeksi atau tanda-tanda bahaya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan dengan saya Bidan Aisyah yang bertugas pada pagi hari ini. Saya akan memberitahu Ibu cara merawat payudara dengan benar. Tujuannya agar ASI Ibu tidak iritasi dan tidak terjadi mastitis. Alat yang disiapkan 2 baskom, handscoot, bengkok, kapas, gelas kaca, baby oil, 2 wastafel, dan 2 handuk. Baik Bu, saya yang pertama-tama tutup area privasi ibu. Permisi ya Bu. Setelah itu ambil kapas, kita kasih baby oil untuk mengompres puting ibu. Permisi ya Bu. Ini dikompres 2-3 menit ya Bu. Ibu
Ibu bisa minta tolong pegang. Sambil menunggu itu, kita siapkan air hangat dan wastafel. Setelah dirasa cukup 2-3 menit, lepaskan. Isi ya Bu. Lalu basuh puting ibu menggunakan wastafel. Setelah menggunakan air hangat, gunakan air dingin. Misi Bu, apakah Ibu berkenan untuk saya pencatatan payudaranya? Ya, boleh. Baik, teknik yang pertama, ini dapat dilakukan 20-30 kali. Yang kedua, permisi ya Bu. Dilakukan dengan posisi seenaknya, senyaman Ibu ya. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan baik, selanjutnya kita bersihkan payudara Ibu menggunakan wastafel. Setelah kita bersihkan, kita keringkan menggunakan handuk yang tepat. Isi ya Bu. Baik Bu, saya akan mengeluarkan hubungan ASI pada payudara Ibu. Bisa minta tolong dipegang. Yang pertama, tekan pada bagian areola menuju keluar agar ASI Ibu keluar. Setelah keluar, oleskan pada bagian areola. Setelah dioleskan, Ibu bisa menekan ke dalam agar air ASI lancar dengan sendirinya. Setelah selesai mengeluarkan air ASI, kita bersihkan menggunakan wastafel lagi. Setelah kita bersihkan, keringkan menggunakan handuk. Setelah kering, kita tutup bagian isi ya Bu. Baik Bu, ini adalah rangkaian peralatan payudara yang akan Ibu coba di rumah nanti. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Bidan Aisyah yang bertugas pada siang hari ini. Baik, apa ya Bu keluhannya? Bu, kalau saya menyusunya itu jamnya tuh dikit-dikit gitu loh Bu, jadi nggak sampai lama, jadi anaknya kayak kurang nyaman gitu. Nah Bu, kalau gitu kayak gimana ya Bu solusinya? Baik, saya akan memberi cara untuk menyusui yang nyaman dan bisa nyaman juga bagi ibu. Baik Bu, di sini saya akan kasih tahu cara menyusui yang baik dan benar. Posisikan Ibu duduk dengan baik dan nyaman, kaki tidak menggantung ya Bu. Setelah itu yang pertama adalah posisi standar, yaitu posisi cradle, yaitu bayi lurus sejajar dengan garis kepala dan tangan kaki. Selanjutnya adalah kita dengan refleks ya Bu. Pertama, sentuh pipi bayi dengan jari kelingking. Setelah bayi merespon, masukkan puting ibu ke dalam mulut. Setelah itu, mulut bayi akan terbuka dan mulut bayi masuk ke dalam puting ibu hingga areola tercakup. Setelah itu,
posisi yang kedua adalah selanjutnya yang posisi kedua adalah crossbladder dengan posisi tangan ibu membentuk huruf C, memegang payudara, dan tangan yang satu lagi memegang kepala bayi. Baik, ini posisi yang kedua ya Bu. Kita lanjut posisi yang ketiga. Tiga adalah football head, yaitu digunakan biasanya pada bayi kembar. Jadi posisi bayi berada di samping ibu, tangan satu menyangga dan tangan satunya untuk memegang payudara. Selanjutnya adalah yang keempat, lying down, yaitu posisikan ibu miring dan bayi berada di samping ibu. Yaitu baik selanjutnya yang keempat, posisi keempat adalah lying down, yaitu ibu berada di posisi miring dan bayi juga miring sejajar dengan tubuh ibu dan perut bayi menempel pada perut ibu. Baik Bu, ada yang mau ditanyakan apa kurang jelas atau sudah jelas ya Bu? Sudah Bu, terima kasih. Baik, Ibu bisa mempraktekkan di rumah ya Bu? Iya, sama-sama. Apakah Ibu ada keluhan yang lain yang disampaikan Bu? Itu sih Bu, kalau malam itu saya suka kayak merenung gitu Bu. Kayak gimana ya Bu? Saya tuh terkadang merasa kayak bisa nggak sih saya ngurus anak sendiri, apalagi kan suami saya juga kerjanya kadang agak jarang pulang gitu loh Bu. Baik, Gimana? itu adalah hal wajar yang dirasakan pada Ibu Nifas ya Bu, merasa kesepian, tidak ada yang memperhatikan. Ibu bisa menjalani diganti seperti meminta perhatian lebih kepada, mungkin kalau suami tidak di rumah bisa kepada ibu atau saudara. Jadi ibu tidur nanti bayi bisa dijaga oleh saudaranya, begitupun sebaliknya ya Bu. Saya juga akan menjelaskan tanda-tanda bahaya yang wajib ibu ketahui. Nanti kalau ibu merasa ibu seperti ini bisa konsul ya Bu ya. Yang pertama, ibu demam lebih dari 2 hari, ibu terlihat sedih, murung dan menangis tanpa sebab. Itu mungkin lebih ke depresi ya Bu ya. Selanjutnya adalah keluar cairan berbau dari jalan lahir, nyeri ulu hati, mual, muntah, sakit kepala, pandangan kabur, kejang dengan atau tanpa bengkak pada kaki, tangan dan wajah. Lalu payudara bengkak, merah disertai rasa sakit, dan pendarahan lewat jalan lahir. Lalu ini ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh ibu setelah melahirkan ya Bu ya. Yang pertama adalah membuang ASI pertama karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Yang kedua, membersihkan payudara dengan alkohol, povidon atau obat merah atau sabun karena bisa terminum oleh bayi. Yang ketiga, meningkatkan perut terlalu kencang. Yang keempat, latihan fisik posisi tengkurap. Lalu menempelkan daun-daun pada kemaluan karena akan menimbulkan infeksi. Jika ibu merasa hal tersebut ada pada ibu, segera konsul ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat ibu. Iya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Bu, itu tanda bahaya, mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Oh iya Bu, kemarin itu bayi saya pupnya tuh kayak warna kehitaman kayak gitu loh Bu. Jadi kan saya agak takut itu Bu, aman atau gimana ya Bu ya? Untuk menyikapi tersebut itu masih dalam kategori aman ya Bu, karena itu disebut dengan mekonium. Jadi usia pada adik bayi seperti itu sangat wajar ya Bu dialami bayi umur segitu, kecuali lebih dari 28 hari ibu bisa langsung mengunjungi